Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ika Ardiani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Ika. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, dan pada pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian bisa menemukan kalimat saran pada sebuah teks. Yang kedua, kalian dapat mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Dan yang ketiga, kalian bisa menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya sudah diketahui. Anak-anak, di sini Ibu sudah menampilkan sebuah gambar. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang kamu lihat pada gambar? Ini adalah gambar sekelompok anak sedang membantu membungkus kue. Kira-kira jika melihat kue seperti ini, kita pasti mengingat perayaan hari besar agama kita. Misalnya, bagi yang beragama Islam, ketika merayakan hari Idul Fitri di rumah, biasanya pasti ada banyak kue, kan? Tidak hanya perayaan hari besar agama Islam saja, Ibu rasa perayaan hari besar agama yang lain juga pasti ada yang membuat kue untuk dimakan. Benar? Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya, serta di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai antar umat beragama agar kita bisa hidup dengan rukun. Contoh hidup dengan rukun dapat kita temui pada cerita Udin dalam teks perayaan Hari Besar Agama. Yuk sama-sama membaca teks tersebut. Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid. Benny dan Edo merayakan Natal. Dayu merayakan Nyepi. Lanin merayakan Hari Waisak. Dan Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita menjadi rukun. Nah, coba perhatikan baik-baik teks tersebut. Pada teks tersebut terdapat kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang menunjukkan pendapat kita dalam mengatasi sebuah permasalahan atau persoalan. Dalam memberikan saran, pasti ada persoalan yang dibahas. Jika diperhatikan baik-baik, apakah persoalan yang dibahas pada teks tersebut? Persoalannya adalah Indonesia adalah negara yang memiliki suku dan agama yang beragam. Itu adalah persoalannya. Nah, saran untuk persoalan tersebut adalah semua orang harus saling menghargai dan menghormati, karena sikap saling menghargai dan menghormati akan membuat kita menjadi rukun. Sekarang kita sudah mengetahui persoalan dan saran pada teks tersebut. Kita
kita sebagai warga negara memiliki kewajiban dan hak antar umat beragama agar bisa hidup rukun. Kira-kira apa ya yang harus Udin lakukan agar bisa selalu hidup rukun antar umat beragama? Ya, yang pertama, kita harus menghormati kebudayaan teman yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak memaksa teman untuk menganut agama yang sama dengan kita. Dan yang keempat, menghormati teman ketika beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sudah tahu kan apa saja kewajiban sebagai warga negara Indonesia terhadap agama lain? Selain kewajiban, kita juga memiliki hak sebagai warga negara yang beragama. Apa saja sih hak-hak kita sebagai umat beragama? Yang pertama, kita mempunyai hak untuk menganut agama masing-masing. Yang kedua, kita mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, kita mempunyai hak untuk tidak dibeda-bedakan dengan agama yang lain. Yang keempat, kita mempunyai hak untuk beribadah dimanapun yang kita bisa. Dan yang kelima, kita mempunyai hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah dan aparat keamanan dalam kehidupan masyarakat ketika beribadah. Nah, sekarang sudah tahu kan kewajiban dan hak kita sebagai warga negara yang beragama. Untuk itu, kita harus saling bertoleransi dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan dua bilangan yang sudah diketahui hasil baginya. Di dekat rumah Udin, ada perayaan Maulid Nabi. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 10 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Perhatikan tabel berikut ini. Di sini kita ketahui banyak anak yaitu 10 orang. Berapa kue yang harus dibuat ibu? Dan berapa kue yang diterima setiap anak? Di sini kita akan menentukan kue yang diterima setiap anak dan kue yang harus dibuat oleh ibu. Pertama-tama, tentukan terlebih dahulu jatah kue per anak. Di sini ibu sudah menentukan jatah kue per anak, yaitu 2 potong. Berapa banyak kue yang harus dibuat ibu? Untuk menentukan berapa banyak kue yang harus dibuat ibu, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ibu sudah menyediakan banyak anak, yaitu 10 anak. Nah, setiap anak mendapat jatah kue sebanyak 2 potong. Untuk menentukan banyak kue yang dibuat ibu, jumlahkan seluruh kue yang ada pada gambar. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi jumlahkan kue yang ada. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya yaitu 20 kue. Nah, sehingga 20 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 10. Selain dengan cara di atas ya, kalian juga bisa menentukan banyak kue yang harus dibuat ibu dengan mengalihkan antara 2 dan 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, jadi selain dengan membuat gambar seperti yang ibu contohkan sebelumnya, kalian juga bisa langsung mengalihkan antara 10 dan 2. Nah, sampai di sini, apakah kalian bisa memahami penjelasan ibu?
Jika kalian bisa memahami, kita akan melanjutkan menjawab soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Sekarang perhatikan tabel nomor 2 sampai 5. Di sini ibu sudah menentukan jatah kue per anak, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Dan jumlah anak yaitu 10. Sekarang kita tentukan jumlah kue yang harus dibuat ibu. Nomor 2, jatah kue per anak yaitu 3 dan jumlah anak yaitu 10. Jadi banyak kue yang dibuat ibu yaitu 3 dikali 10 sama dengan 30. Jadi banyak kue yang dibuat ibu adalah 30 kue. Kemudian nomor 3, jatah kue per anak yaitu 4 dan jumlah anak yaitu 10. Jadi banyak kue yang dibuat ibu yaitu 4 dikali 10 sama dengan 40. Jadi banyak kue yang dibuat ibu adalah 40 potong. Next, nomor 4, jatah kue per anak yaitu 5 dan jumlah anak yaitu 10. Jadi banyak kue yang dibuat ibu yaitu 5 dikali 10 sama dengan 50. Banyak kue yang dibuat ibu sebanyak 50 potong. Dan yang terakhir nomor 5, jatah kue per anak yaitu 6 dan jumlah anak yaitu 10. Jadi banyak kue yang dibuat ibu yaitu 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi banyak kue yang dibuat ibu yaitu sebanyak 60 potong. Nah, sudah bisa kan menentukan dua bilangan yang sudah diketahui hasil baginya? Intinya, kalian harus menentukan terlebih dahulu banyak kue per anak. Baru kalian bisa menentukan jumlah kue yang harus dibuat ibu. Untuk menentukan jatah kue per anak, bebas kalian ingin berangka berapa, terserah kalian. Entah itu 3, 2, 4, 5, terserah kalian. Yang penting kalian bisa menghitungnya dengan baik. Nah, dari pelajaran yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita sudah belajar menentukan kalimat syarat. Kalimat syarat adalah kalimat yang menunjukkan pendapat kita dalam mengatasi sebuah permasalahan atau persoalan. Pada teks yang kita pelajari tadi, syarat yang terdapat pada teks tersebut adalah semua orang harus saling menghargai dan menghormati, karena sikap saling menghormati dan menghargai akan membuat kita menjadi rukun. Yang kedua, kita sebagai warga negara memiliki kewajiban dan hak dalam beragama. Salah satu kewajiban kita yaitu menghargai setiap orang yang berbeda agama dengan kita. Sedangkan hak kita yaitu dapat beribadah sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, yang ketiga, kita juga sudah belajar menentukan dua bilangan yang sudah diketahui hasil baginya. Cara menentukan dua bilangan tersebut yaitu dengan menentukan terlebih dahulu banyak jatah kue per anak. Sebagai contoh, jumlah anak yaitu 10 anak, sedangkan jatah kue per anak yaitu 2 potong. Jumlah kue yang harus dibuat ibu itu dapat kita selesaikan dengan mengalihkan antara 2 dan 10. 2 dikali 10 hasilnya sama dengan 20. Jadi banyak kue yang harus dibuat ibu adalah 20 potong. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Berikan komentar kalian di kolom komentar jika menurut kalian pembelajaran kali ini menyenangkan. Dan jika ada materi yang kurang kalian pahami, kalian bisa langsung menghubungi ibu dengan berkomentar di kolom komentar ataupun dengan menghubungi ibu di akun sosial media ibu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya jika kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.